ibadah online hari ini, hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020. Sebelum kita mulai ibadah online hari ini, adik-adik, kita sama-sama persiapkan Alkitab, Kidung Jemaat, dan juga Kidung Muda-Mudi. Kalau sudah siap, kita saat teduh bersama-sama. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Kakak undang adik-adik untuk berdiri, kita sama-sama bernyanyi Mars Pelkat Persekutuan Teruna. Adik-adik, kita tetap berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu pembukaan yang terambil dari Kidung Jemaat 17. Kita nyanyikan bersama-sama bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhan Allah hadir. Adik-adik, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh sama-sama beribadah Tuhan. Tuhan, Kau mau memberkati setiap ibadah ini Tuhan. Tuhan berkati buat kami anak-anak-Mu, dan Kau berkati juga buat pembawa firman-Nya Kak Jessica ya Tuhan. Kau berkati biar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 70, ayatnya yang kelima sampai yang keenam. Mazmur 70, ayat yang kelima sampai yang keenam. Kita baca bersama-sama. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah. Segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Jadi kita sudah membaca Mazmur
kita sama-sama merespon Mazmur kita dari Kidung Muda-Mudi 126. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik yang berada di surga, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami sehingga kami hanya berfokus pada firman-Mu melalui pembacaan yang akan kami baca. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Yosua, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Yosua 3, ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang, pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan,
Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Ya, selamat pagi adik-adik. Tadi kita sudah membaca kitab kita yang terambil dari kitab Yosua. Seperti yang mungkin adik-adik sudah tahu, pasti Yosua ini merupakan salah satu tokoh di Alkitab yang sudah sangat kita kenal, yang sangat familiar sekali. Seperti yang mungkin adik-adik tahu, Yosua ini merupakan orang yang taat dan sangat setia kepada Tuhan. Yosua sudah ada dari zaman bangsa Israel masih ada di dalam tanah Mesir, sampai bangsa Israel berhasil keluar. Bahkan dia pun dipilih langsung oleh Allah untuk menjadi pemimpin menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel. Salah satu peristiwa besar di bawah kepemimpinan Yosua pun adalah saat dia berhasil memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa yang penting, peristiwa yang mungkin adik-adik juga udah familiar sekali, yaitu ketika bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Ya, bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan di bawah kepemimpinan Yosua. Tugas dan perintah pertama setelah Yosua menjadi seorang pemimpin adalah memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, mungkin seperti yang sudah kita baca tadi, adik-adik, mungkin akan ceritakan sedikit gimana sih gambaran kisahnya ketika mereka sebelum menyeberangi sungai Yordan sampai mereka berhasil menyeberangi sungai Yordan. Seperti yang kita tahu, di sini Yosua sudah menjadi pemimpin bangsa Israel. Pada saat itu, setelah mereka sudah berada dekat di daerah sungai Yordan, mereka berkemah dahulu adik-adik sekitar 3 hari di dekat sana. Lalu semalam sebelum mereka akan menyeberangi sungai Yordan, Yosua pun memberikan perintah kepada bangsa Israel, perintah arahan apa yang harus mereka lakukan saat mereka menyeberangi sungai Yordan. Seperti Yosua memerintahkan para imam Lewi untuk membawa tabut perjanjian Allah berada di depan para barisan orang Israel yang akan menyeberangi. Jadi para imam itu akan membawa tabut perjanjian itu dan mereka akan berdiri paling depan, baru diikuti oleh orang-orang dari bangsa Israel tersebut. Lalu yang kedua, Yosua juga memerintahkan bangsa Israel untuk mengkuduskan diri mereka. Artinya di sini bahwa Yosua ingin bangsa Israel mengkuduskan diri mereka untuk memfokuskan diri mereka sehingga mereka dapat melihat penyertaan Tuhan yang akan menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan akan memberikan mereka penyertaan saat mereka akan menyeberangi sungai Yordan tersebut. Lalu di situ juga Tuhan berfirman kepada Yosua, adik-adik. Tuhan menguatkan Yosua, meneguhkan iman Yosua. Di situ Tuhan bilang bahwa seperti Musa pada dahulu, aku juga akan menyertai kamu seperti aku menyertai Musa pada saat itu. Seperti yang kita tahu, bangsa Israel juga pernah menyeberangi
Laut Teberau di bawah kepemimpinan Musa pada saat itu. Dan sekarang di bawah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel juga akan menyeberangi Sungai Yordan. Jadi untuk yang pertama kali, lalu dari situ karena keyakinan dan kepercayaan dari Yosua ini sendiri yang sudah ada dalam diri dia dari dahulu, dia meyakinkan bangsa Israel untuk mereka yakin dan mereka meneguhkan diri mereka sehingga mereka dapat menyeberangi Sungai Yordan itu dan melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa yang menyertai bangsa Israel untuk menyeberanginya. Nah, dari kisah ini adik-adik kita bisa belajar banyak hal. Contohnya yang pertama dari, mungkin kalau kita lihat, kita garis bawahi poin yang pertama adalah Sungai Yordan. Sungai Yordan di sini memiliki arus yang sangat deras dan juga sungai yang sangat dalam kedalamannya, yang bisa dilihat bahwa itu nggak akan mungkin bisa diseberangi dengan tangan yang kosong, dengan hanya bermodalkan berenang gitu saja. Yang pasti kalau manusia melakukan hal itu dia akan terbawa arus dan malah akan mati di sana gitu. Saat Yosua melihat keadaan Sungai Yordan pun dia juga merasakan sedikit keresahan kali, ketakutan karena begitu derasnya Sungai Yordan yang ada dan begitu banyak orang-orang yang harus dia bawa untuk menyeberangi. Bangsa Israel bukan bangsa yang kecil adik-adik, bangsa Israel bangsa yang besar, bangsa yang memiliki jutaan jiwa, dan itu menjadi salah satu tugas dan tantangan untuk Yosua supaya dia dapat memimpin jutaan jiwa dari orang-orang Israel yang ada. Lalu yang kedua adalah tabut perjanjian. Seperti tadi udah diceritakan di sini, tabut perjanjian itu harus dibawa oleh para imam Lewi di depan barisan para orang Israel adik-adik. Tabut perjanjian di sini merupakan simbol dari kehadiran Allah. Tabut perjanjian di sini merupakan bentuk bahwa Allah akan memimpin bangsa Israel di depan barisan mereka untuk menunjukkan kuasanya adik-adik. Mungkin sedikit informasi kalau tabut perjanjian ini supaya bisa menjadi gambaran untuk adik-adik. Bentuknya itu kotak seperti kayak peti gitu. Terus ada dua kayu yang bisa dipakai untuk membawanya. Lalu dia ini terbuat dari kayu akadia yang dikenal merupakan kayu dengan bahan yang terbaik dan mampu menahan rayap maupun air pada saat itu. Lalu di luarnya itu dilapisi oleh emas. Jadi kita bisa tahu bahwa adik-adik bahwa tabut perjanjian itu memang dibuat sedemikian rupanya, sedemikian sakralnya karena itu yang menandakan kehadiran Tuhan dan simbol daripada Tuhan itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah kepemimpinan dari Yosua itu. Di sini seperti yang Kakak udah bahas tadi, Yosua merupakan pemimpin baru dari bangsa Israel yang memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan. Pada saat itu Yosua memerintahkan untuk orang Israel pertama membawa tabut perjanjian Allah kepada para imam Lewi. Yang kedua dia memerintahkan bangsa Israel untuk mengkuduskan diri mereka, memfokuskan diri mereka bahwa mereka harus percaya penyertaan Tuhan yang akan menyertai mereka untuk mampu menyeberangi Sungai Yordan. Dan yang ketiga, salah satu kunci keberhasilan Yosua juga memimpin bangsa Israel adalah karena seperti yang udah kita bahas di awal tadi, Yosua merupakan orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Dia dikenal selalu mendengarkan perintah Tuhan, dia selalu mendengarkan firman Tuhan. Maka itu yang menjadi alasan, itu yang menjadi dasar keberhasilan karena kepercayaan Yosua kepada Tuhan. Mungkin kalau kita lihat sosok pemimpin itu, dia harus bisa memimpin orang-orang yang dia pimpin. Tapi sebelum dia memimpin orang-orang yang dia pimpin, dia juga harus bisa memimpin dirinya sendiri adik-adik. Kalau dia nggak bisa yakin dengan penyertaan Tuhan, bagaimana dia bisa membuat bangsa yang begitu besar itu yakin kepada penyertaan Tuhan juga? Maka salah satu peran Yosua di sini yang akan kita pelajarin, yang juga akan sangat penting adik-adik, yaitu bagaimana Yosua meyakinkan bahwa penyertaan Tuhan yang ada pada saat itu akan berhasil menyertai dia, menyertai bangsa Israel asalkan mereka
itu sama-sama mau memfokuskan diri, mengkuduskan diri di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita lihat 3 poin tadi, Sungai Yordan itu merupakan suatu bentuk tantangan, tabut perjanjian itu merupakan suatu bentuk kehadiran Tuhan, dan Yosua itu layaknya seperti kita. Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa melalui kisah ini, tantangan seperti apapun itu dapat kita lakukan kalau kita percaya penyertaan Tuhan, adik-adik. Kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa merasakan kehadiran penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pasti yang pertama kita harus memiliki keyakinan. Memiliki keyakinan, kita juga harus menguduskan diri kita, dan kita harus mentaati firman Tuhan. 3 poin itu akan membuat kita merasakan kehadiran Tuhan, bukan saja hanya menjalani dan menjalani dengan menjalani kehidupan seperti biasa, tapi benar-benar kita mensyukuri bahwa Tuhan itu memang hadir di tengah-tengah kehidupan kita melalui nafas yang telah Dia berikan kepada kita setiap hari, melalui penyertaan hal-hal kecil yang mungkin tanpa kita sadari itu merupakan suatu bentuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Seperti mungkin adik-adik masih bentuk penyertaan Tuhan melalui orang tua memberikan kita makanan yang cukup setiap hari, orang tua memberikan kita pendidikan yang cukup, orang tua memberikan kita kasih sayang yang cukup. Itu juga salah satu bentuk penyertaan Tuhan melalui orang tua kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin salah satu tantangan yang mungkin karuna hadapi di usia kalian yang 13 tahun sampai 17 tahun, di masa-masa SMP dan SMA kalian, yaitu pergaulan adik-adik. Di tengah-tengah zaman yang sekarang, pergaulan itu udah semakin tricky. Pergaulan itu udah semakin complicated bentuknya, adik-adik. Gimana seorang teruna di zaman sekarang kalian bisa menerapkan hidup yang takut akan Tuhan di tengah-tengah pergaulan kalian? Gimana kalian bisa tetap menjaga diri kalian? Gimana kalian bisa tetap mengetahui hal yang baik dan mengetahui hal yang tidak baik yang harus kalian lakukan di tengah-tengah pergaulan? Bukan hanya sekedar mengikut-ikut teman, bukan hanya sekedar mengikut-ikut tren atau flow zaman yang ada pada saat ini, tapi bagaimana kalian bisa menyesuaikan itu semua supaya kalian bukan yang terbawa oleh arus zaman adik-adik, tapi kalian yang menjadi tren zaman tersebut. Gimana adik-adik bisa menjadi contoh yang baik di tengah-tengah pergaulan adik-adik dengan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Kalau adik-adik percaya bahwa penyertaan Tuhan itu memang ada dalam kehidupan adik-adik, adik-adik nggak akan takut untuk menjalankan kehidupan adik-adik. Adik-adik nggak akan takut adik-adik dapat terbawa pergaulan yang tidak baik. Adik-adik nggak akan takut adik-adik dapat melakukan hal-hal yang tidak baik, karena adik-adik percaya bahwa dalam situasi apapun Tuhan pasti akan menyertai adik-adik, asalkan adik-adik juga percaya, adik-adik juga taat akan firman Tuhan, dan adik-adik juga menjaga kekudusan diri adik-adik seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan adik-adik. Maka dari sosok Yosua kita belajar bahwa menjaga diri itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita gak mau hal-hal yang tidak baik datang ke dalam kehidupan kita, ya kita harus mulai dari diri kita sendiri, adik-adik. Gimana cara kita untuk mendefense diri kita dari hal-hal tersebut, yaitu dengan yang tadi, dengan percaya penyertaan Tuhan, menjaga kekudusan diri adik-adik terlebih dahulu, dan adik-adik taat kepada Tuhan melalui firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada adik-adik. Itu saja mungkin kakak sampaikan kepada adik-adik. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Jessica. Kiranya firman yang kita dengar dapat menjadikan pedoman dalam kehidupan adik-adik. Kita merespon firman Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 105, baitnya yang pertama dan ketiga. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu.
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik yang berada dalam kerajaan surga, Bapa, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan melalui kitab Yosua. Kami telah belajar banyak ya Tuhan dari Yosua. Kami telah belajar bagaimana kami harus menjaga diri kami, bagaimana kami harus memimpin diri kami sedemikian rupa ya Tuhan, sehingga kami dapat melewati tantangan-tantangan dalam kehidupan kami. Bapak juga kiranya kami ingin berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang memberkati pemimpin ke atas kami sampai pemimpin yang ada di bawahnya ya Tuhan. Tuhan berkati segala program, Tuhan berkati segala hal-hal yang mereka kerjakan ya Tuhan dalam membangun bangsa ini untuk menjadi lebih baik ya Tuhan, dalam membangun bangsa ini dalam segi ekonomi, dalam segi pendidikannya, dalam segi kesehatannya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja kami, terutama gereja GTB Yudia ini. Tuhan kiranya memberkati gereja kami ya Tuhan. Tuhan kiranya menguatkan segala macam hal-hal yang sedang dibangun oleh gereja kami ya Tuhan, baik itu juga pergantian pengurus PHMJ yang sudah kami lalui, baik itu juga pemilihan pengurus PLK ya Tuhan yang akan kami jalani ke depannya nanti. Kiranya Tuhan memberkati semua pemilihan tersebut ya Tuhan. Kiranya hasil yang ada itu merupakan pilihan-pilihan ya Tuhan. Kiranya semua pelayan-pelayan yang telah Engkau pilih, mereka bisa menjadi pelayan yang melayani dengan kasih, menjadi pelayan yang melayani dengan rendah hati ya Tuhan, sehingga gerejamu ini bisa menjadi lebih baik lagi. Gerejamu ini bisa semakin melayani Engkau di tengah-tengah kondisi yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga ingin berdoa untuk persekutuan teruna kami. Tuhan memberkati kakak layan yang ada, adik-adik layan yang ada. Tuhan berkati program yang akan kami rencanakan Tuhan untuk persekutuan teruna. Tuhan berkati sehingga persekutuan teruna kami ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Kiranya anak-anak pelayan yang ada di persekutuan teruna ini, mereka bisa semakin aktif ya Tuhan, mereka bisa semakin mereka bisa selalu untuk memberitakan firman Tuhan melalui firman yang telah mereka dengarkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga tidak lupa ya Tuhan berdoa terutama untuk orang tua kami masing-masing ya Tuhan, di segala aktivitas dan kegiatan yang mereka lalui sehari-hari, baik yang bekerja, baik yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka, Tuhan yang selalu memberikan mereka penyertaan, beri mereka kesehatan dan kekuatan ya Tuhan, sehingga yang mereka lakukan sehari-hari mereka bisa melakukannya itu dengan penuh hikmat, mereka bisa melakukan itu dengan penuh rasa syukur mereka kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Baik juga kami sebagai anak-anak teruna di tengah-tengah keadaan kami masing-masing, di tengah-tengah pergumulan, permasalahan, tantangan yang kami miliki masing-masing ya Tuhan, kami masih percaya bahwa segala kesulitan yang kami lalui itu tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Itu kami dapat lalui asalkan kami mau percaya kepadamu ya Tuhan, kami mau berserah kepadamu, kami mau menyerahkan segala kesusahan, segala suka dan duka kami hanya kepadamu saja ya Tuhan. Kami percaya dengan kami berserah kepadamu, kami dapat mendapatkan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan, bagi setiap tantangan-tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami sadar bahwa sebagai teruna kami masih belum sempurna ya Bapak. Kami sadar sebagai seorang anak, sebagai seorang teman, sebagai seorang murid di sekolah, kami sadar bahwa kami memiliki banyak kekurangan yang harus kami perbaiki. Tapi sebagai seorang pribadi, kiranya Tuhan yang membantu kami untuk kami dapat menjaga diri kami dapat mengupgrade diri kami menjadi lebih baik lagi ya Tuhan, dengan mengenal Engkau lebih baik lagi melalui firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami mohon ampun jika banyak kesalahan yang kami lakukan dalam kehidupan kami, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 109, bait yang pertama dan yang kelima, buatlah pelitaku terus bernyala. Adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita sama-sama mendoakan persembahan kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh sama-sama memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini berguna bagi gerejamu ya Tuhan. Engkau berkati juga buat tangan-tangan yang memberikan persembahan ini Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan. Mau memberikan berkat juga untuk mereka ya Tuhan. Semuanya ini kami serahkan hanya ke dalam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam Warta Persekutuan Teruna. Warta PT. Yeay. Kakak ucapkan selamat ya buat teman-teman, buat adik-adik juga yang sudah lulus ujiannya dan sudah mendapatkan sekolah baru. Serta juga adik-adik yang udah naik kelas nih ke kelas yang baru, yang pasti dengan situasi yang baru. Walau dengan keadaan adanya pandemik pada saat ini itu tidak mengurangi semangat adik-adik untuk belajar ya, agar adik-adik bisa mendapatkan nilai yang baik juga dan juga menyenangkan hati orang tua adik-adik juga. Oke, harus tetap semangat ya adik-adik untuk sekolah yang baru, walaupun susah banget untuk mencarinya, tetap semangat. Semangat. Dan juga untuk adik-adik yang udah akan CD, selamat juga buat adik-adik yang udah CD. Kakak semua mengucapkan kami turut senang untuk adik-adik yang udah lulus ini, agar apa yang adik-adik dapat di PT juga bisa diaplikasikan juga di dalam kehidupan pemuda. Selamat bergabung di LK Pemuda adik-adik. Ya. Juga adik-adik jangan lupa kita masih dalam keadaan pandemik ini. Stay healthy, stay safe, dan jangan lupa untuk berolahraga juga. Oke, jangan lupa setiap kali kalian mau makan, setelah dari kamar mandi atau setelah melakukan aktivitas, jangan lupa cuci tangan. Dan jangan lupa juga kalau berkeluaran memakai masker. Sekian dari warta kita. Dah. Adik-adik, marilah bangkit berdiri. Kiranya firman Tuhan yang sudah didengar dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari.
Kita akan sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 344 ayat bait yang pertama dan bait yang kedua, ingat akan nama Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik yang berada di surga, kami anak-anakmu telah selesai ya Tuhan melakukan ibadah persekutuan turunan pada pagi hari ini. Tuhan, di tengah-tengah penutupan ini, kiranya Tuhan mengutus kami anak-anakmu untuk kami dapat menerapkan firman telah Kau beritakan kepada kami ya Tuhan, untuk kami dapat menjadi sosok Yosua di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pergaulan, dan dimanapun kami berada ya Tuhan. Pimpin langkah kami ya Tuhan, sehingga kami tidak tersesat di tengah jalan, sehingga apapun yang kami lakukan, itu semuanya berdasarkan firman, itu semuanya berdasarkan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang membimbing kami dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.